kesempatan. Terima kasih untuk undangannya, Pak Ikam, Pak Irwan, untuk dua teman anggota ini, Pak Serta dan Pak Victor. Jadi, saudara, pada satu sisi saya harus katakan bahwa supaya suara lebih ini mungkin bisa dipegang. Oke, pada satu sisi melihat situasi politik yang ada ini, saya harus katakan saya secara pribadi prihatin ya. Dulu kita sangat berharap bahwa jujur aja saya seorang Jokowi. Jadi saya berharap dulu dengan di tangan beliau ini semua akan berjalan oke-oke saja, semua akan mantap. Nanti semua pada saat nanti pemilu juga berlangsung dengan baik, aman, tentram, dan kita semua akan oke. Tapi memang saudara, yang terjadi sekarang memang saya diingatkan bahwa kita memang terlalu berilusi untuk menganggap atau meletakkan satu bangsa yang besar ini pada satu orang saja. Karena biar bagaimanapun bangsa ini nggak pernah bisa urusan satu orang. Ini urusannya kait-mengait dengan begitu banyak orang, dengan begitu banyak kepentingan, dengan begitu banyak ego, nafsu, dan sebagainya. Jadi dari situ sudah memang kali ini saya diingatkan juga bahwa hadapilah politik dengan realistis saja lah, jangan terlalu berilusi lah. Dan ini ada bagian dari ini semua. Sehingga memang jujur saja bahwa secara pribadi saya memang cukup atau sangat kecewa dengan proses-proses politik yang terjadi pada masa pemilu terutama. Tetapi pada sisi lain, saya juga harus akui, saya harus katakan saya bangga juga dengan cara kita menyelesaikan persoalan. Bahwa kita tidak menyelesaikan persoalan dengan cara yang anarkis, kita tidak menyelesaikan persoalan dengan cara yang gontok-gontokan, tetapi bahwa kita menyelesaikan persoalan melalui pengadilan. Ini menunjukkan betapa bahwa di tengah-tengah ketiadapan kita masih adalah begitu ya keadapan kita. Jadi ini dua sisi di dalam kehidupan kita ini sesuai yang memang harus saya katakan ini sedang terjadi. Dan yang kedua yang harus saya ingin katakan bahwa ini bukan menyangkut satu orang, ini kan menyangkut kelompok. Ketika kita berpikir bahwa ini selama ini orang suka kalau percakapan di sekitar masyarakat, terutama mereka yang tidak puas terhadap situasi yang ada, seringkali menyalahkan Jokowi seorang misalnya. Saya merasa ini enggak. Ini adalah satu kelompok yang mungkin kita sebut namanya saja oligarki. Ini kan menyangkut kepentingan-kepentingan. Dan kepentingan ini menyangkut begitu banyak orang, menyangkut birokrasi, menyangkut elit-elit politik, partai-partai politik, semua yang memang membuat semuanya itu makin complicated sebetulnya. Dan harus saya akui bahwa di dalam konteks ini kita berhadapan dengan dilema yang nyata sekali. Dilema antara kepentingan oligarki dan kepentingan kapitalisme, kepentingan ekonomi dan sebagainya itu juga dengan panggilan kita sebagai umat beragama yang seharusnya berjuang untuk berjuang untuk keadilan, kebebasan, memperkuat demokrasi, hak asasi manusia dan sebagainya. Jadi ini dilema antara kepentingan pribadi di mana dia yang diusung oleh kapitalisme dengan tekanan atau nilai-nilai yang baik dari agama dalam konteks hak asasi manusia, keadilan, kebebasan dan sebagainya, tapi juga nilai-nilai dari agama yang memang sudah
diimplementasikan di dalam nilai-nilai kita sebagai bangsa Indonesia, itu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan nampaknya, saudara, ini situasi yang sangat memprihatinkan adalah bahwa di dalam konteks yang seperti ini, nilai-nilai agama atau nilai-nilai spiritualitas kalau kita sebut, itu kalah. Kalah sekali. Nggak ada lagi nilai-nilai spiritualitas yang ada di situ. Yang ada adalah semua berpikir tentang kepentingan, berpikir tentang bagaimana bisa meraih kekuasaan baik politik maupun ekonomi itu untuk kepentingan baik dirinya sendiri maupun kepentingan kelompok. Dan memang harus diakui saudara, yang namanya kapitalisme ini dengan kepentingan ekonomi ini bukan sekedar sistem ekonomi, tapi itu juga kultur. Sebuah kultur yang membuat orang atau mendrive orang itu betul-betul gitu. Gimana berpikir untuk kepentingan dirinya, berpikir untuk meraih segala sesuatu cuma untuk kepentingan kelompoknya dan sebagainya. Kultur yang sangat egoistik, selfish sekali. Jadi memang dilema ini yang memang sedang kita hadapi, yang rasa-rasanya bukan dihadapi pada masanya Jokowi saja. Tetapi sebetulnya ini kan juga bagian dari pemerintahan kita dari dulu-dulu juga, dari masa Orde Baru. Yang memang yang ingin saya katakan adalah bahwa ini bukan cuma bagian dari pemerintahan, tetapi yang celakanya ini juga bagian dari kehidupan masyarakat yang seringkali itu terjadi memang. Di mana orang curang sudah terbiasa, orang nyogok sudah terbiasa, sudah didiamkan, mengurus KTP juga mesti bayar, di jalanan di stop oleh polisi juga mesti bayar. Apa sih yang nggak brengsek di negara ini? Jadi sesuatu yang sebetulnya yang terjadi di atas sana, itu kan sebetulnya cerminan dari apa yang terjadi di masyarakat sebetulnya. Oleh karena itu sebetulnya yang ingin saya katakan, jangan kaget kalau seandainya meskipun kita udah ribut-ribut, ini nggak benar secara etik, ini nggak benar secara moral, ini nggak benar secara agamis. Terutama Pak Hikam udah ribut-ribut dan sebagainya. Saya berapa kali menonton tentunya. Tapi ini kan tandanya bahwa kegagalan kita sebagai kelompok dari kelompok civil society untuk mensosialisasikan nilai-nilai itu di tengah masyarakat. Karena masyarakat udah nganggap semua kebobrokan itu udah jadi semacam sebuah banalitas saja. Udah biasa kok itu. Apa yang nggak biasa? Sehingga kenapa saudara yang terjadi? Kita udah ngomong ini nggak benar, itu udah kacau, teman-teman dari para rektor, para guru besar udah turun semuanya. Tapi tetap saja yang menang juga yang kita anggap ini nggak pantas secara moral. Ini nggak bisa ini secara hukum juga. Ini melanggar segala macam. Toh yang menang dia juga. Rakyat tuh nggak peduli kayak gitu. Orang karena rakyat tuh menghadapi kehidupan yang brengsek itu setiap hari. Jadi kalau dia udah mengalami kebrengsekan, dia sendiri sudah menghayati kebrengsekan itu. Ya kalau di atas sana brengsek dan dia bisa kasih beras, kasih makanan, ya udah kita terima aja. Jadi pikirannya kan pendek-pendek sekali. Susah ya. Jadi oleh karena itu yang ingin saya katakan adalah betapapun saya sangat menyesalkan itu, tapi saya berhari-hari setelah pemilu itu memang mencoba menenangkan diri. Baik, saya coba menenangkan diri, menganggap kita ribut-ribut, ngomong sana ngomong sini, ribut sana ribut sini, kasih tahu sana sini. Tahu elit-elit di atas menyelesaikannya dengan peluk-pelukan aja. Ini kita ribut untuk apa kalau gitu ya? Sampai sekali kita ribut-ribut sana sini, mereka sendiri udah nanti udah buka-bukaan dan sebagainya. Lalu kemudian udah saling, udah nanti lo dapat ini, lo dapat itu, juga semuanya diam juga. Jadi kayaknya memang ini kultur yang sebetulnya menyimpang seperti ini yang sedang kita wariskan kepada anak-anak kita ini. Yang oleh karena itu sebetulnya saya pikir ini bukan cuma persoalan di persidangan ini dan persoalan-persoalan yang lain, tetapi bahwa sebetulnya PR kita ini besar dan banyak sekali.
gimana supaya membereskan bangsa ini, termasuk generasi muda kita ini, supaya mereka memang dari sekarang sudah mulai bisa belajar untuk punya integritas, belajar untuk bicara jujur, bersikap jujur, bertindak jujur, dan belajar juga untuk menghormati nilai-nilai dan norma-norma hukum supaya kejadian-kejadian ini tidak berlangsung lagi. Karena kalau ini yang terjadi, kita cuma tinggal tunggu waktu pecah saja. Itu aja sedikit dari saya, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini ya,